Kenalkan, nama saya Putu Giovanni Prabowo Putra dengan NIM 2305551118. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara merubah atau menambahkan sistem pada program DML. Baik, langsung saja kita mengetikkan perintahnya. Yang pertama yaitu MySQL main u root. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, bila perintahnya welcome to the MariaDB monitor ini muncul, berarti perintah yang kalian tulis atau perintah yang saya buat itu sudah benar. Nah, selanjutnya untuk perintah yang kedua, untuk menampilkan database yang kita buat sudah masuk atau belum, dengan cara mengetikkan show database. Nah, di sini karena saya sudah pernah membuat atau mencoba membuat database, berarti di sini saya langsung memasukkan perintahnya saja seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu show databases. Nah, setelah menulis atau mengetik perintah tersebut, jangan lupa di akhir kalimat kalian harus mengisikan titik koma untuk mengakhiri kalimat supaya perintah yang kalian jalankan itu bisa berjalan lancar atau tidak error. Contohnya seperti ini, langsung titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, jika sudah di tampilan layar kalian itu terlihat seperti yang ada di layar monitor ini, database bagian-bagiannya sudah terlihat, berarti data yang kalian buat sudah berhasil atau sudah ada di MySQL. Nah, contohnya itu saya di sini sudah membuat database dengan nama DB Campus. Nah, karena DB Campusnya sudah muncul, berarti database yang saya buat itu sudah benar. Lalu untuk menampilkan tabel tersebut, kita akan menggunakan perintah yaitu selectnya kita gunakan huruf kapital semua. Lalu setelah select ini kita tekan spasi, lalu kita gunakan bintang. Nah, bintang ini fungsinya untuk menampilkan bentuk tabel dari database yang kita pernah buat atau yang sudah kita buat. Nah, setelah bintang ini kita tekan spasi lagi, lalu kita ketikkan from. Nah, setelah from ini apa yang kita buat databasenya, judul databasenya kita ketikkan langsung. Nah, di sini saya karena mengetikkannya atau sudah menggantinya DB Kampusan dengan nama databasenya mahasiswa, berarti di sini saya merubahnya atau mengetiknya dengan ketikan mahasiswa. Nah, jika kalian belum mengetik atau merubah nama database kalian, berarti kalian tuliskan DB underscore kampus ini saja. Karena saya pertamanya menuliskan DB underscore kampus, sumpamanya saya tidak merubahnya, berarti saya akan menuliskan DB underscore kampus. Nah, jadi karena saya sudah merubah nama tersebut, berarti saya tinggal memasukkan nama yang sudah saya rubah, yaitu mahasiswa. Nah, setelah mengetik mahasiswa tersebut, jangan lupa berikan lagi atau ketikkan titik koma untuk mengakhiri perintah yang kita buat. Jika kalian sudah benar dan merasa perintah yang kalian jalankan itu benar, lalu kalian tekan saja enter. Nah, karena di sini ada error, maka perintah yang saya jalankan itu berarti salah. Nah, untuk menampilkannya lagi, saya akan memasukkan perintah yang baru. Kesalahan saya di sini adalah
seharusnya saya menginputkan dulu DB-nya, lalu bisa menampilkan database yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini saya belum memanggil DB-nya, makanya di sini ada perintah atau peringatan error. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita akan mengetikkan atau dengan cara use db underscore kampus. Kenapa saya mengetikkan use db kampus? Karena di sini di dalam tabel itu saya menggunakan nama db underscore kampus. Lalu setelah itu kita akan mengetikkan atau mengetik setelah kalimat menggunakan titik koma. Nah, jadi perintah yang saya jalankan sudah benar. Dari perintah yang salah di atas menjadi use db underscore kampus titik koma. Perintah ini yang benar. Cara mengetahui perintah kita benar atau tidak, di sini ada dalam kurung tulisan yang bernama none. Nah, jika none ini berarti database yang kita buat belum masuk. Makanya kita masukkan perintah use db underscore kampus titik koma. Karena di sini saya sudah benar memasukkan perintahnya, kita bisa lihat di sini yaitu tulisan none ini yang di atas sudah bisa berganti menjadi db underscore kampus. Berarti kita sudah berhasil memanggilkan data yang berada di tabel database di atas ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk menampilkan tabel dalam program yang kita buat, kita bisa ketikkan perintah yang di atas ini seperti ini. Yang pertama saya buat yang salah itu kita buat di sini, yaitu select bintang from mahasiswa. Jangan lupa juga di akhir kalimat kita gunakan titik koma untuk mengakhirinya. Lalu kita tekan enter. Nah, jadi perintah yang kedua ini yang saya perintahkan select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa sudah benar dan bisa ditampilkan seperti ini. Nah, di tabel yang saya buat ini di bagian-bagiannya terdapat name, nama siswa, prodi, dan alamat. Lalu setelah kita berhasil menampilkan tabel tersebut, jadi di sini saya akan menambahkan atau mengupdate data informasi yang berada di dalam tabel tersebut. Nah, perintahnya itu seperti ini. Nah, perintahnya itu adalah update mahasiswa set alamat sama dengan tanda petik Gianyar spasi where nis sama dengan 23055501. Artinya kita akan merubah alamat dari NIM yang ada di NIM 23055501. Nah, maaf di sini saya ada kekeliruan.
Di sini saya menulisnya name dan seharusnya itu diganti dengan saya menulisnya nis dan di sini saya akan menggantinya menggunakan name. Nah, jadi jangan lupa kalian untuk memasukkan program yang kalian ingin jalankan itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam tabel. Karena saya tadi salah menulis name-nya menggunakan nis, yang seharusnya itu adalah name. Maka jika kalian tidak teliti melihatnya lalu menekan enter saja, maka codingan kalian akan error seperti bagian yang di atas ini. Karena di sini ada beberapa kesalahan program atau kesalahan ketik itu akan menyebabkan error. Jadi untuk kalian supaya tidak error, kalian harus teliti atau bagus mengetik perintah yang ada dalam tabel tersebut. Jadi perintah yang saya buat ini sudah benar. Lalu di akhir kalimat juga jangan lupa kalian isikan titik koma untuk mengakhiri kalimat. Nah, contohnya seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, jika kalian muncul seperti ini, berarti perubahan atau update data yang kalian lakukan dalam tabel tersebut sudah berjalan dengan lancar dan bisa dirubah otomatis oleh server yang kita ketikkan perintahnya seperti ini. Berarti perubahan yang saya buat itu sudah benar. Nah, untuk cara membuktikannya, kita bisa buktikan dengan cara menampilkan kembali tabel tersebut dengan perintah select bintang from mahasiswa. Nah, perintahnya juga sama seperti yang di atas ini untuk menampilkan tabel tersebut. Nah, jangan lupa juga kalian isikan titik koma. Nah, di sini kita bisa lihat dari pertamanya dalam tabel pertama itu atas nama Bima tersebut dengan name 23055501 Prodi Teknologi Informasi, alamatnya Badung. Ini kan tabel yang pertama. Nah, setelah saya rubah menggunakan perintah ini, perintah ini, jadi tabel tersebut akan berganti atau terupdate menjadi seperti ini. Name-nya tetap, namanya tetap, prodinya tetap, dan yang terganti adalah alamatnya. Karena di sini saya mengupdate alamatnya saja. Nah, selanjutnya untuk kalian contoh yang kedua, untuk mengganti, seumpamanya ingin mengganti prodinya, kalian bisa gunakan perintah seperti yang di atas tadi saya buat atau saya ketik. Saya akan contohkan lagi sekali untuk merubah nama siswa tersebut. Codingannya sama seperti di atas, yaitu update mahasiswa. Nah, update mahasiswa ini artinya karena tabelnya itu namanya mahasiswa, jadi kita masukkan nama tabel tersebut. Kita ketikkan lagi set. Nah, karena kita di sini ingin mengganti nama siswanya, kita akan ganti atau ketikkan di sini perintahnya yaitu nama underscore siswa. Lalu jangan lupa lalu jangan lupa sama dengan, lalu tanda petik. Nah, karena di sini saya ingin mengganti namanya menjadi Petro, lalu kita ketikkan lagi where. Nah, lalu di bagian mana yang kita ingin rubah, kalian bebas bisa ketikkan name-nya. Karena di sini saya ingin merubah bagian yang kedua ini, yang tengah ini menjadi namanya Petruk. Jadi kita akan masukkan
name-nya nengah ini, yaitu 23055502. Nah, setelah kalian mengetikkan name tersebut dan sudah selesai memasukkan semua programnya, jangan lupa juga isikan titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, jadi di sini sama juga sudah masuk, sudah berubah program dari nengah ini menjadi namanya Petruk. Jadi kita langsung saja buktikan dengan cara perintahnya juga sama. Select spasi bintang spasi from mahasiswa. Jangan lupa titik koma. Nah, ini buktinya nama dari bagian tabel yang kedua, dari pertama namanya nengah sudah terganti menjadi namanya Petruk. Nah, selanjutnya perintah untuk menghapus bagian dari tabel tersebut. Karena tadi di atas ini adalah caranya untuk menambahkan atau mengganti bagian-bagian tertentu seperti alamat, prodi, nama. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menghapus bagian di dalam tabel tersebut. Contohnya seperti ini. Delete from mahasiswa where lalu di sini untuk kalian menghapus atau mendelete bagian data di dalam tabel tersebut, kalian bisa gunakan atau mengetikkan name-nya saja. Contohnya seperti ini. Name sama dengan tanda petik. Nah, di sini saya ingin menghapus namanya Bima. Jadi saya memasukkan atau mengetikkan name-nya Bima, yaitu 23055501. Setelah itu kita isi tanda petik lagi. Nah, setelah kalian mengetik semuanya dengan perintah delete from mahasiswa where name sama dengan 23055501, jangan lupa juga kalian mengisikan di akhir kalimat dengan titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah kelihatan atau sudah berhasil kita melakukan perintah untuk menghapus bagian dari tabel database yang di atas ini. Di sini sudah terlihat satu row. Jadi untuk membuktikannya, kita bisa menampilkan lagi tabel tersebut dengan perintahnya juga sama seperti yang di atas ini, yaitu select bintang from mahasiswa. Lalu langsung saja kita ketikkan. Jangan lupa juga isikan titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, jadi kita sudah bisa lihat dari tabel yang pertama ada 3 bagian yang datanya lengkap, dari itu name, nama, prodi maupun alamat. Dan setelah kita rubah dengan perintah delete, jadi hasilnya itu hanya 2 bagian tabel yang berisi data lengkap. Yang pertama yaitu namanya Petruk dan yang kedua itu Bagler.